Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi la yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa di rumah dimanapun anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bermajelis dalam fikih muamalah dari dasar-dasar fikih jual beli yang akan kita pelajari ya. Setelah kemarin kita mengenal apa itu akad jual beli, sekarang rukun dan syarat dari jual beli itu tersendiri. Rukun dan syarat ya, itu ada dalam ibadah, ada dalam muamalah. Kalau dalam ibadah, rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang melakukan ibadah. Enggak boleh tinggal ya. Jika ditinggalkan baik sengaja ataupun lupa, maka ibadah yang tidak ada atau ketinggalan rukun tersebut ya, itu bisa dikatakan batal. Sedangkan syarat dalam ibadah itu sesuatu yang harus dilakukan tapi posisinya di luar atau sebelum ibadah itu sendiri, agar ibadah itu menjadi sah ya. Contoh salat, di antara rukun salat kan takbiratul ihram dan juga membaca Al-Fatihah. Termasuk juga tumakninah ya di dalamnya. Itu rukun. Apabila orang tidak mengerjakan rukun ini, maka salatnya bisa dikatakan batal ya. Syarat sahnya apa? Syarat sahnya berwudu, ya, bersuci, menutup aurat ya. Ini syarat sah salat kita lakukan sebelum ibadah salat itu sendiri. Ini kalau dalam masalah ibadah. Sedangkan dalam masalah muamalah ya, rukun dalam muamalah itu adalah unsur-unsur yang membentuk terwujudnya akad itu sendiri. Itu namanya rukun. Sehingga kalau tidak ada rukun, maka tidak ada muamalah itu. Tidak ada rukun, muamalah itu tidak terjadi. Ini kalau rukun dalam muamalah. Sedangkan syarat dalam muamalah adalah ketentuan yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi dalam akad agar transaksi itu bernilai sah secara syariat ya. Sehingga kesimpulannya, kalau dalam muamalah rukun jika tidak ada ya, maka transaksi tidak akan terjadi. Sementara jika syarat tidak terpenuhi, bisa saja transaksinya tetap terjadi, hanya saja di mata syariat itu tidak dianggap sah karena melanggar aturan ya. Maka di sini kita akan memperinci apa itu rukun dan syarat dari jual beli, dan kita pada pertemuan pertama ini hanya berbicara masalah rukun. Baik. Rukun jual beli itu ada 3 ya. Rukun jual beli itu ada 3. Yang artinya kalau tidak ada salah satu dari 3 ini, maka tidak ada transaksi jual beli itu. Yang pertama al-aqidain ya, 2 pihak yang berakad, subjeknya, subjek transaksi, pelaku akadnya, penjual dan pembeli, al-aqidain ya. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua al-maqudu alaihi, objek transaksi yang diakadkan ya. Ya, alat akad seperti uang ya, barang, jasa. Ini al-maqudu alaihi, rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adanya sigot akad. Bisa berupa ucapan atau isyarat ya dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi atau akad dengan saling ridho. 3 rukun dari jual beli ini. Al-aqidain wal maqudu alaihi was sigodul dalam akad ya.
penjual dan pembeli, objek yang ditransaksikan, dan juga adanya sigot. Taib. Kenapa perlu sigot ya? Karena transaksi ini melibatkan kedua belah pihak, sehingga sigot ini menjadi komunikasi yang menghubungkan kedua pelaku akad tersebut. Nah, jika salah satu dari 3 rukun ini tidak ada, maka jual beli itu tidak akan terjadi. Contoh, ada penjual, ada barang tapi tidak ada pembeli, maka tidak ada yang namanya transaksi jual beli. Taib. Ada penjual, ada pembeli tapi tidak ada objek yang diperjualbelikan, ya. Ini tidak juga bisa ditransaksikan. Demikian juga ya, ada penjual, ada calon pembeli, ada barang yang dijual, tapi tidak ada sigotnya. Ya, tidak ada ucapan ataupun isyarat yang menunjukkan mereka bertransaksi. Maka ini juga tidak akan terjadi transaksi, ya. Kita melewati pasar, sekedar lewat, melewati penjual, kita calon pembeli sekedar lewat, ya itu kan belum transaksi, belum ada sigot antara kita, ya belum ada ucapan ataupun isyarat yang menunjukkan kita akan bertransaksi antara penjual dan pembeli. Taib. Sigot ya, dalam kajian fikih muamalah ini sangat penting untuk kita pahami, karena sigot ini menjadi alat ukur adanya saling ridho, menjadi patokan saling ridho dalam transaksi yang dilakukan. Nah, sigot dalam akad ada 2, ya. Bisa berbentuk ucapan, inilah asalnya, ya. Seperti saya jual barang ini, pembeli mengatakan saya beli barang ini. Sigot yang ini dikatakan atau dinamakan dengan ijab qabul. Adanya ucapan, ya, dalam jual beli ijab qabul. Jadi adanya ijab dari penjual karena pemilik barang, dan adanya qabul ya dari pembeli yang menginginkan barang tersebut. Taib. Ini sigot dari sisi ucapan. Sigot dengan perbuatan atau dengan isyarat, ya. Artinya nggak ada ucapan. Akad ini dilakukan tanpa ada ucapan, sehingga nggak ada ijab qabul. Yang ada istilahnya adalah bai'u mu'athah, ya. Jual beli tanpa ada ucapan di situ, tanpa ada ijab qabul di situ. Nah, ada contoh banyak dalam bai'u mu'athah ini, ya, di sekitar kita, seperti jual beli di minimarket atau swalayan, ya. Hampir nggak ada ucapan ijab qabul. Kita ambil barang di rak, ya, terus kita bawa ke kasir, bayar, pergi, selesai. Ya, setelah barcode-nya di-scan, harganya kita bayar, selesai. Ini bai'u mu'athah. Ya. Jual beli di marketplace sama. Ya, di marketplace juga sama demikian. Kita dilayani sama robot, sama mesin, ya. Sehingga tidak ada komunikasi dengan pemilik atau penjual barang. Taib. Kemudian ya, contohnya juga bai'u mu'athah adalah membeli minuman di mesin showcase, ya. Ini juga kita hanya dilayani sama mesin, tidak ada penjual di situ. Nah, ini apa hukumnya jual beli seperti ini? Baik. Kalau dia secara lisan namanya ijab qabul. Tapi kalau dia tidak melibatkan ucapan lisan, ini namanya bai'u mu'athah. Baik. Saling ridho antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam jual beli. Karena ini yang memastikan bahwasannya akad tersebut tidak ada unsur paksaan dan kezaliman, ya. Innamal bai'u an taradin, kata Nabi SAW. Jual beli itu dengan saling ridho. Yang jadi permasalahan, para ulama berbeda pendapat, haruskah jual beli itu diucapkan dengan lisan? Nah, mazhab Syafi'i ya, harus dinyatakan dengan lisan. Artinya harus ada ijab qabul. Mereka beralasan bahwa saling ridho merupakan syarat mutlak dalam jual beli, sementara keridhoan hati, ya, itu amalan hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kita baru tahu keinginan hati seseorang ketika dia mengucapkan. Tanpa ucapan lisan, berarti itu sama saja meraba isi hati orang lain, dan itu tidak bisa diterima. Nah, disebutkan dalam Mudzakkirah fi Fiqhil Muamalat alasan kenapa tidak boleh bai'u mu'athah. Pendapat mayoritas ulama
Hanafiyah, Malikiyah, Hambali dan sebagian Syafi'iyah ya mengatakan sah akad ini dilakukan dengan cara apapun, yang penting masing-masing saling memahami dan menunjukkan keridhaan. Ibnu Qudamah mengatakan madzhabu Syafi'i rahimahullah an al-bai'a la yasihu illa bil ijab wal qabul wa dhahaba ba'du ashabihi ila misli qaulina. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya jual beli tidak sah kecuali jika masing-masing mengucapkan ijab qabul. Sementara sebagian Syafi'i ya, artinya ulama yang menisbarkan diri kepada mazhabnya Imam Syafi'i itu mengikuti pendapat kami. Ibnu Qudamah mazhabnya Hambali ya. Kata Imam Qudamah, walana anallaha ahalal bai'a wa lam yubayyin kaifiyatahu fa wajib ar-ruju' fihi ila al-urf. Karena Allah telah menghalalkan jual beli dan tidak menjelaskan kaifiyat dari jual beli itu. Allah memutlakkan halal hukum jual beli. Maka ketika syariat tidak menentukan batasan, maka wajib kembali kepada urf masyarakat setempat ya, apa itu dikatakan dengan saling ridha. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan walam yunqal an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi ma kasrati wuqu'il bai' bainahum istimal al-ijab al-qabul walau istamalu dzalika fi bai'atihim la nuqila naqlan sya'ian walau kana dzalika syartan la wajaba naqlahu. Nah, dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam transaksi jual beli itu sudah ada ya. Tidak diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat tentang penggunaan wajibnya ijab qabul. Padahal ini ya transaksi yang sering terjadi antara mereka. Andaikan ijab qabul tersebut suatu kewajiban, tentulah banyak dinukilkan sampai kepada kita, dan itu kata Ibnu Qudamah ya seharusnya ya kalau memang itu wajib, ijab dan qabul itu seharusnya dinukilkan kepada kita. Ini disebutkan beliau dalam kitab Al-Muqninya. Nah, sehingga karena Allah tidak menjelaskan kaifiyat jual beli, Allah hanya menghalalkan secara mutlak jual beli, maka batasannya kembali kepada urf ya. Batasan sigot itu kembali kepada urf. Nah, karena inti dari keabsahan transaksi halal adalah kerelaan, dan untuk menunjukkan adanya kerelaan tidak harus diucapkan atau menggunakan redaksi tertentu. Nah, jadi kembali kepada urf berdasarkan pendapat mayoritas ulama sehingga jual beli model yang banyak kita temui zaman ini di marketplace, swalayan ya, ataupun jual beli di mesin jual beli ya, entah minuman apa itu ya, maka itu hukumnya adalah halal dan diperbolehkan dan memenuhi syarat atau rukun dari jual beli. Taib. Ada permasalahan ya di zaman kita, ada namanya kantin kejujuran. Kalau kita lihat dari rukun jual beli tadi ya, itu ada yang kurang dari rukunnya. Karena kenapa? Penjual taruh barang di kantin ya, ditulis harga. Jadi kalau ada yang mau beli silakan datang, taruh duit, selesai. Tanpa ada penjual di situ. Apakah ini diperbolehkan ya? Karena tidak terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Tidak ada komunikasi. Berarti tidak ada ijab qabul ya. Maka ini kita masukkan dalam transaksi bai'u mu'attah ya, jual beli yang dia tidak ada ucapan ijab qabul di dalamnya. Secara hukum transaksi seperti ini dibolehkan karena sebenarnya penjual itu ada ya, hanya saja dia tidak berada di tempat transaksi. Ini dibuktikan dengan kerelaannya untuk meletakkan barang dan memasang harga barang di tempat yang telah disediakan. Dan bukan syarat dalam transaksi penjual itu harus ada di majelis akad. Karena sigot akad itu tidak harus dalam bentuk ijab qabul menurut mayoritas ulama ya. Nah, ini tentang rukun jual beli. Kemudian jam berapa ini? 8:30. Cukup dulu ya, karena kita agak banyak kegiatan hari ini. Majelis fikih muamalah Anda cukupkan sampai di sini. Jadi kita baru bicara rukun jual beli. Syarat jual beli lebih panjang lagi. Kalau rukunnya 3, syaratnya itu ada 7 ya. 2 syarat berkaitan dengan pelaku, 4 syarat berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan ya,
dan satu syarat berkaitan dengan sigot itu tersendiri. Allah a'lam bishawab. Ya subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.